Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur-tidur kita, yang telah menjadikan kita salah satu dari hamba-hambanya yang kemudian dipilih untuk melaksanakan dari salah satu kewajiban kita dalam hari dan minggu yang baru. Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan man shalla subuh fahuwa fi dhimmatillah, siapa orang yang dia itu melaksanakan ibadah subuh pada pagi harinya, maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjadi di zaman Hajjaj bin Yusuf, ya, ketika seorang bawahan yang bernama Salim bin Abdullah itu disuruh oleh Hajjaj bin Yusuf, ya, untuk kemudian membunuh dari salah satu orang yang sudah ditandai oleh Hajjaj bin Yusuf. Kemudian begitu Salim bin Abdullah ini mendatangi orang tersebut, kemudian ditanya sebelumnya, hal sholatal ghoda, apakah kamu melaksanakan sholat ghoda? Sholat ghoda itu dua sholat, ya, sholat subuh dan sholat asar. Kemudian dia mengatakan iya, sholat itu. Ya, maka kemudian kata Salim bin Abdullah ini, carilah jalan lain agar kemudian kamu itu tidak bertemu denganku. Kemudian dia pergi menemui jalan mengambil jalan yang lain. Maka begitu Salim bin Abdullah ini, bawahannya Hajjaj bin Yusuf, ya, ini kembali, maka kemudian Hajjaj bin Yusuf bertanya, apakah antum sudah membunuh orang yang sudah saya tandai? Dia bilang belum. Kenapa? Wali batak. Kenapa antum belum membunuh? Menurut orang tersebut mengatakan, karena ayahku pernah berkata. Dia mengatakan bahwa man shallal ghoda fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsi. Siapa yang melakukan sholat subuh, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai waktu sore harinya. Perlindungan dari apapun, dari kejahatan, dari keburukan, dari apapun yang kemudian menimpa dan menyebabkan hati kita itu terluka dan sakit, maka itu kemudian kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini merupakan sebuah kebaikan agar kemudian jangan bagi kita itu meninggalkan sholat subuh, ya, karena sholat subuh juga menjadi sholat pembeda antara kita dengan orang-orang munafik. Lihatlah keluar, kalau kemudian kita menghirup napas dengan segar, itu kemudian karena tidak bercampurnya antara nafas-nafas orang mukmin dengan nafas-nafas orang munafik, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita melanjutkan pembahasan yang sudah pernah dimulai oleh Ustaz Adnan rahimahullah, yaitu pembahasan tentang dosa-dosa besar, ya, di mana kita sudah memasuki dosa besar yang ke-64, ya, hanya sekitar 6 bab lagi, 6 pembahasan lagi tentang dosa-dosa besar yang kemudian tidak terlalu jauh lagi kemudian kita menghatamkan dari kitab ini. Semoga setelah khatamnya kitab ini memberikan pahala yang besar bagi Ustaz Adnan rahimahullah taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-64 tentang meninggalkan sholat jamaah. Jadi memang sholat jamaah ini merupakan sebuah kewajiban kita bagi sholat muslim. Jadi yang dimaksud dengan kita menunaikan sholat bukan hanya sekedar kita menunaikan sholat sendiri-sendiri, Pak. Ya,
Tapi ada istilah jamaah. Karenanya disebutnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Yang ahlus sunnah itu bukan orang sendirian, kemudian dia gak berjamaah. Karena dalam Islam syariat apapun, bahkan sekelas Nabi pun dia membutuhkan jamaah untuk kemudian memberlangsungkan penyebaran dakwah Islam ini. Kalau kemudian Nabi SAW itu hanya membatasi bahwa dirinya itu hanya seorang Nabi yang kemudian minta apapun sama Allah dikabulkan, maka Nabi SAW mencukupkan dirinya dengan Nabi SAW saja. Dia gak butuh sahabat, saya sendiri mampu. Tapi ternyata dalam perjalanannya, bahkan sekelas Nabi Musa pun yang kemampuannya itu lebih kuat daripada laki-laki biasa, itu tetap membutuhkan Harun di sisinya. Nabi SAW, ya subhanallah, khairul bashar, sebaik-baik manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap membutuhkan sahabat untuk menjaga keberlangsungan Islam, untuk menjaga dakwah Islam. Karenanya satu kalimat ini merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan tentang kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Karena sia-sia kalau kemudian kita memahami sunnah tapi tidak berjamaah. Sunnah apa yang kita ikuti? Karena sunnah dari Rasulullah SAW itu ketika dia sudah memahami sunnahnya, maka yang keduanya itu dia harus berjamaah. Ya, tidak ada yang kemudian dia menyendiri dan sebagainya. Menyendiri itu ciri-ciri orang munafik. Dulu mereka itu ketika terjadi perang Tabuk atau perang Khandaq, mereka itu di Madinah berusaha untuk kemudian mencari-cari alasan agar tidak ikut berjamaah dengan kaum muslimin. Ya, sejarahnya seperti itu. Baik, maka sholat jamaah pun juga sama. Ya. Karena kaum muslimin itu hatinya itu terpaut dengan berjamaah. Ketika kaum muslimin itu, ketika Rasulullah SAW menyampaikan al-arwah junudun mujannadah, bahwa hati itu, arwah itu akan selalu nyaman bersama dengan nyawa atau arwah yang semisal dengannya. Misalnya ketika kita sebagai orang yang saling sholat, ya, ketika dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli maksiat, itu mesti ada perasaan tidak terima, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan tidak suka di hati kita. Tapi ketika kita sebagai seorang mukmin, orang yang sering sholat di masjid, dikumpulkan dengan orang-orang mukmin yang sering ngaji, yang sering kemudian menghadir kajian subuh, maka ini kemudian memiliki sebuah gambaran spesial yang nanti kemudian Allah akan bangkitkan kita dengan menampilkan seluruh amalan kita yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Karena nanti di akhirat itu orang yang mendapatkan syafaat itu bukan hanya orang yang kemudian dia hafal Quran. Benar, dia ada syafaat tersendiri. Orang yang kemudian mati syahid ada syafaat sendiri. Tapi di antara syafaat yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, itu syafaat dari teman yang soleh. Ya. Ini pentingnya bagaimana kemudian circle kita, ya, lingkungan kita itu bersama dengan orang-orang soleh. Karena dia yang nanti akan menyelamatkan kita dari api neraka, subhanallah. Ya, ketika temannya ini mengatakan, ya Rob, ini temanku di mana? Yang dulu biasa ikut kajian subuh bareng, yang kalau pergi kemana-mana bareng, yang kalau kemudian saat berjamaahnya disuruh di samping, kemana dia? Coba cari di antara orang-orang di neraka. Ya, begitu dicari ternyata mereka menemukan ya Rob, tolong tempatkan dia berada di sisiku di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang itu dan kemudian meletakkan dan menjadikannya sebagai penduduk surga karena syafaat dari teman yang soleh. Ya. Ini pentingnya bagaimana kemudian kita itu berteman dengan orang-orang yang soleh dan baik, yang bukan hanya sekedar yang mempengaruhi tapi juga memberikan kebaikan bagi hidup kita. Makanya ketika Rasulullah SAW itu memberikan pemasalan, masalah majelis soleh, majelis su, permisalan orang yang teman duduk. Ya, teman duduk itu kan sahabat. Artinya kita tidak mungkin berlama-lama duduk dengan orang yang kita tidak dekat dengannya, orang yang kemudian kita itu tidak suka dengan, mustahil. Yang bernama majelis orang duduk, bahkan hari ini anak-anak muda pun bisa kemudian menghabiskan waktunya berlama-lama sampai larut malam hanya karena dia itu nyaman duduk bersama dengan teman duduk, dengan sahabatnya. Ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan permisalan sahabat yang baik dengan sahabat yang buruk
itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan peniup besi, ya, pandai besi. Kalau kemudian kita tidak memiliki aroma atau kemudian kita tidak memiliki minyak wanginya, setidaknya kita mendapatkan keindahan dari aromanya. Ya, tapi itu juga dengan ketika kita memiliki teman yang buruk, maka kalaupun ya kita tidak kemudian mendapatkan kebaikan dari dia, setidaknya minimalnya itu kita mendapatkan asap yang buruk dari dia. Maka berjamaah ini juga mengingatkan kita tentang banyak hal yang terjadi di kaum muslimin. Ya, ketika kaum muslimin itu terjadi sendiri-sendiri, maka yang terjadi itu adalah perpecahan dan ketidakakuran yang terjadi di dalam kaum muslimin. Tapi ketika kaum muslimin itu bersatu, ketika kaum muslimin itu kemudian menjadikan jamaah itu sebagai puncak satu-satunya, yang kemudian menjadikan mereka itu menghadapi musuh-musuhnya, maka kemudian Allah hadirkan kemenangan bagi kaum muslimin. Itu kemudian terjadi juga di perang Hunain. Bagaimana kaum muslimin itu merasa bangga dengan jumlah mereka. In a'jabatkum kasratukum, ya, di mana mereka itu berbangga dengan jumlah mereka. Padahal memang sunnahnya itu, secara sunnatullahnya itu, kaum muslim itu memang secara jumlah kuantitas tidak pernah lebih banyak daripada musuhnya. Itu terjadi di banyak hal, di perang Badar, di perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk. Ya, nanti di zamannya Khalid juga sama. Ketika terjadi penaklukan Persia, itu kaum muslimin tidak pernah lebih banyak daripada jumlah musuhnya. Nah, terjadi di perang Hunain, di mana kaum muslimin itu jauh lebih banyak daripada musuhnya. Apa yang terjadi? Kaum muslimin itu merasa berleha-leha, kemudian ya menganggap bahwa banyaknya jumlah kuantitas ini mampu membuat mereka itu menang daripada musuhnya. Ternyata justru banyaknya kuantitas ini tidak menjadikan mereka itu justru lebih baik daripada musuhnya. Karena memang kaum muslimin ini, Pak, kalau kemudian kita itu lapang, itu kita tuh cenderung sendiri-sendiri. Tapi kalau kita dalam kondisi sulit, itu biasanya kaum muslimin lebih solid, ya, karena mereka punya syariat bersaudara, punya bersyariat membantu saudaranya yang susah dan sebagainya. Ya, maka dalam sejarahnya kalau kaum muslimin itu merasa lapang, enak, nyaman, itu mereka cenderung sendiri-sendiri dan kemudian melupakan saudaranya. Tapi kalau kemudian mereka dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tertekan, mereka itu secara terpautnya hati itu lebih kuat. Ya. Baik, masyarakat muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan sholat jamaah ini memiliki banyak konsekuensi, ya, yang bahkan di neraka juga ada satu tempat, ya, yang tempatnya ini khusus untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan kullu nafsin bima kasabat rahina, ya, bahwa setiap jiwa itu nanti akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Tidak dari kiamat ini. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Kecuali orang-orang dari golongan kanan. Siapa yang golongan kanan? Golongan orang-orang yang selamat. Ya, apa yang dimaksudnya dia? Fi jannatin yatasa'al. Di mana mereka ini pada waktu nanti di surga itu saling ngobrol, saling berbicara, saling bertanya. Fi jannatin yatasa'al. Tentang apa? Anil mujrimin. Tentang orang-orang yang dulu di dunia itu suka berbuat mujrim, suka berbuat dosa dan suka berbuat zalim. Anil mujrimin, ma salakakum fi saqar. Apa yang membuatmu ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka Saqar? Apa kata mereka? Kata orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, qalu lam naku minal musallin. Mereka itu mengatakan bahwa dulu ketika di dunia kita itu bukan termasuk orang-orang yang suka mendirikan sholat berjamaah. Ya. Walam naku nut'imul miskin, dan kita juga tidak suka untuk kemudian menyantuni, ya, orang-orang miskin, ya. Wa kunna nakhudu ma'al khawidin, dan kemudian kita itu juga berbincang atau suka ketika berbicara atau ngobrol dengan orang-orang itu suka membicarakan hal-hal yang batil, hal-hal yang kemudian perkara-perkara yang tidak disyariatkan.
perkara-perkara yang kemudian tidak perlu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kita juga dulu mendustakan hari akhir, mendustakan terjadinya hari kiamat, hatta atana yakin, sampai kemudian datang kepada kita itu kematian. Jadi kematian dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimat al-yakin, karena kematian itu pasti. Ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala untuk memutus rantai kaum muslimin yang menjadikan bahwa orientasi hidupnya itu untuk dunia, Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya. Katakanlah bahwa kematian yang kalian itu berusaha untuk menghindarinya, berusaha untuk lari darinya, fa innahu mulaqikum, sungguhnya dia itu, kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Ini dulu pernah dibaca sama nggak salah orang Indonesia waktu ada lomba tahfidzul Quran di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya, ketika dia baca, dia menangis, saking dalam makna dari ayat ini. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang mereka itu berusaha untuk lari dari kematian, berusaha untuk menghindar dari kematian. Fa innahu mulaqikum, karena kematian itu pasti akan mendatangi mereka, akan mendatanginya. Tsumma yuraddu ila alimil ghaib, yang kemudian ketika dia itu mati akan dikembalikan rohnya ini akan kembalikan kepada alimul ghaib, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, alimul ghaibi wasyahada, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kemudian mereka itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang dulu pernah mereka kerjakan ketika di dunia. Ya, maka ini merupakan sebuah peringatan bagi kita terhadap apa yang kemudian kita lakukan, juga terhadap apa yang kita tinggalkan dalam berupa larangan, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW banyak menyampaikan, ya, tentang perkara-perkara sholat yang kemudian ketika kita meninggalkannya, maka kita termasuk dari golongan-golongan orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan, inna awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yaumal qiyamah, ya, bahwa yang pertama yang nanti akan dihisab oleh seorang mukmin pada hari kiamat di antara amal-amalnya, ya, sholat itu adalah sholatnya. Ini merupakan hubungan antara kaum muslimin dengan Tuhannya. Ketika yang berkaitan dengan hablum minallah, maka yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya dulu. Ya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Kalau sholatnya ini baik, maka dia termasuk dari golongan orang-orang yang selamat dan beruntung. Sholat ini nanti menjadi, ya, perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Ya. Dan ketika sholatnya ini rusak, ketika sholatnya ini berantakan, ya, orang kadang sholat, besoknya kadang enggak. Orang sholat bahkan cuma sholat Jumat doang di depan dia. Bahkan saya waktu SMA itu kalau nggak salah punya teman, ya, dia bilang, atau punya temannya ini punya kakak, punya teman lagi, dia mengatakan, kalau teman saya itu sholatnya cuma 2 kali doang, sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha, ya. Yang itu kemudian, ya, berarti dia melewati banyak hal-hal yang bersifat wajib bagi dirinya, yang itu merupakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Ya, maka ketika sholatnya ini rusak, maka dia termasuk dari orang-orang yang menyesal dan merugi. Ya. Kita tahu di dalam surat Al-Mu'minun ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang orang-orang yang sudah nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangkitkan, mereka itu menyesal. Ya, hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika kematian itu sudah mendatangi di antara mereka, di antara kalian, qala rabbirji'un, maka mereka itu mengatakan, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. Mengapain dia ke dunia? Ya, apakah kemudian dia mau ikut berbisnis? Apakah dia mau menikah lagi? Apakah dia mau,
ya bercengkrama dengan anak dan keluarga. Enggak. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak. Ya Allah, aku ingin melakukan amalan-amalan soleh yang dulu pernah aku tinggalkan ketika aku di dunia. Orang yang nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat itu, kemudian dijemput oleh kematian dan dibangkitkan, yang mereka inginkan itu ketika melihat ya megahnya persidangan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dia mengatakan qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima tarak. Aku ingin melakukan amal-amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan, yang dulu pernah aku lalaikan. Maka mumpung kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang bisa kemudian menyiapkan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala selain amal-amal soleh, selain amal-amal kebaikan yang itu menjadi peneman kita yang pertama di alam kubur, yaitu amal-amal kita. Karena nanti mereka akan berubah menjadi orang yang baik, orang yang husnul nazar, orang yang ketika dilihat itu menyenangkan si mayit ketika dikubur pertama kali, yaitu amal-amal soleh. Dia orang rajin sholat, rajin berpuasa, rajin melakukan amal kebaikan, rajin berinfak, ya, melakukan amalan-amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan ini ketika nanti dia itu meninggal dunia, maka amalan ini berubah menjadi sosok seorang yang husnul nazar. Dia menjadi orang yang dilihatnya itu menenangkan bagi si mayit, yang kemudian dia mengatakan tidurlah sampai kemudian datangnya hari berbangkit. Tapi sebaliknya, ketika orang yang kemudian ketika di dunia itu tidak banyak melakukan amal soleh, sholat kadang-kadang, sedekah kalau kemudian sedang lapang, ya, dan macam-macam, ya, suka berbuat zalim, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, suka berbohong dan sebagainya, maka amalan-amalan ini ketika nanti pertama kali dia dapati di kuburnya, setelah diletakkan mayit itu di liang lahatnya itu, maka yang pertama kali kemudian dia lihat adalah amalannya ini yang menjelma menjadi orang yang sangat buruk, orang yang sangat ketika melihatnya itu sangat takut, membuat orang si mayitnya ini merasa takut dan tidak ingin melihat. Pergilah, ya, tidak ingin melihat. Ketika ditanya siapa Anda, saya adalah amalmu ketika dulu di dunia. Ya. Maka ketika kita ingin berbuat dosa dan maksiat itu memang perlu diingat kembali, ya, bahwa seluruh amal yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa untuk muraqabatullah, merasa untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab kajian tazkiyatun nafs, ya, bab tentang muraqabatullah, tentang berbuat ihsan, yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan puncak tertinggi dari ketika kita belajar tentang tazkiyatun nafs. Ya, karena terkadang kita mungkin dalam keramaian tidak banyak melakukan amal dosa dan maksiat, tapi ketika kita sedang berada dalam kesedihan, tidak ada yang melihat, di mana kita hanya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lebih banyak orang itu yang melakukan dosa dan maksiat dalam kesendiriannya dibandingkan dalam keramaiannya. Karena ketika Nabi SAW menyampaikan tentang orang yang nanti ketika di akhirat itu membawa amal-amal kebaikan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsalit jibalit tihama. Ada nanti orang-orang dari kaumku, kata Nabi SAW, yang pada hari kiamat itu datang bawa kebaikan, amal soleh dan pahala sebesar gunung Tihama. Diiut faja'alullahu haba'an mansura. Kemudian sama Allah itu amal-amal kebaikan itu dijadikan debu-debu yang berterbangan, ya. Kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana jalbihim alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku tentang ciri-ciri mereka, ciri-ciri orang yang kemudian amal-amal solehnya ini diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai debu yang berterbangan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, amma innahum ikhwanukum, bahwa mereka itu sama seperti kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka itu sholatnya pun sama seperti kalian. Mereka itu bersedekah juga sedekah seperti kalian. Dia juga berpuasa pun sama seperti puasa kalian.
mereka melakukan amalan qiyamul lail juga sama seperti kalian. Amma innahum, nah, ini merupakan sebuah pengecualian. Amma innahum idza khalu bi maharimillahi intahaquha. Akan tapi mereka itu orang-orang yang ketika dihadapkan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya, intahaquha, yaitu justru melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ketika kita sedang berada di dalam keramaian, kita sulit untuk melakukan dosa dan maksiat. Tapi ketika kita dalam kesendirian, tidak ada yang melihat, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kebanyakan dari kita yang lalai kemudian terjatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika orang tadi memiliki amalan yang buruk di dalam sholatnya, maka Rasulullah SAW menyampaikan, fa'in taqasa min faridatihi syai' qala rabbi tabaraka wa ta'ala. Maka ketika dia mendapati, ya, kalau ada yang kurang di dalam pelaksanaan sholat fardunya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan firman, unduru hal li ibadi min tatawwu. Lihatlah, apakah hambaku ini punya amalan-amalan sunnah? Fayu'malu biha man taqasa minal fariidah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan untuk menyempurnakan amalan-amalan fardunya yang kurang dengan amalan-amalan sunnah. Begitu juga dengan amalan-amalan lainnya seperti itu. Ini pentingnya kemudian kita itu tidak hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan wajib. Ya, maka di dalam syariat kita pun seperti sholat misalnya, kita disunahkan untuk melakukan sholat tatawwu, sholat sunnah, yang itu akan menyempurnakan sholat wajib yang kita lakukan. Ya, karena ketika kita melakukan sholat jamaah pun saya yakin yang datang puluhan orang, tapi memiliki kualitas sholat yang berbeda. Ya, karena kualitas sholat yang berbeda, ada yang kurang, ada yang mungkin lebih, ada yang pas dan sebagainya. Nah, orang yang kurang ini, maka amalan fardhunya ini disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah yang dia kerjakan. Ketika misalnya kita di dalam sholat subuh tadi disunahkan untuk sholat sebelum subuh, ya, maka dinamakan sholatnya pun sama sholat qobliyah subuh, sholat fajar, ya sama artinya sholat yang dilakukan sebelum sholat subuh. Ya. Terus gimana satu kalau misalnya sholat subuh itu jam 8? Nah ini, ya, sholat subuh tapi jam 8. Ya, begitu udah bangun kemudian melihat, wah, udah siang banget, udah terang, ambil wudhu, udah siap-siap mau sholat, Allahu Akbar. Ya, kemudian ibunya menjadi subhanallah, ya Allah, ternyata anakku ini sejak ikut kajiannya Al-Hidayah nih, rajin sholat nih. Ya, dulu susah sholat fardu, sekarang sholat sunnah pun dikerjain. Ya, sholat sunnah duha, ini masya Allah. Itu dilihatin lagi loh, kok sholat sunnah duhanya pakai kunut ini? Gimana? Ternyata sholat subuhnya kesiangan gitu ya. Ternyata memang kalau orang yang sudah terbiasa melakukan sholat subuh dan kesiangan, maka lakukan seperti sebagaimana dia lakukan ketika sholat subuh. Ya, artinya dilakukan ibadah sunnahnya juga baru kemudian sholat subuh. Ya, enggak mesti harus sholat subuh langsung, tapi juga diniatkan dengan sholat qobliyah subuhnya. Sholat qobliyah subuh qadha. Ya, makanya ketika kita kesiangan, misalnya ketika bangun, ya, kemudian udah qomat, udah sholat, ikut sholat subuh dulu, baru kemudian setelah sholat itu selesai baru kita menunaikan sholat sunnah sebelum subuh. Ya, itu tidak apa-apa. Ya, kemudian dibahas dalam bab qadha di dalam sholat sunnah qobliyah subuh. Maka itu yang terjadi ketika kita melakukan sholat qobliyah subuh. Iya. Saya waktu dulu di Mesir itu ada orang, ini aneh, tiba-tiba itu duduk di sebelah saya, orang Mesir. Kemudian dia bilang, la tatrukis sholatis sunnah, jangan tinggalkan sholat sunnah. Jadi kalau habis sholat itu biasanya di masjid gitu ya, duduk aja dia. Kemudian tiba-tiba yang datang, saya juga nggak kenal orang siapa, bukan jamaah juga. Biasanya kalau masjid itu kan kita kenal ya, jamaah yang sering sholat itu kenal. Ini bukan siapa-siapa, saya juga nggak kenal orang datang dari mana. Tiba-tiba duduk di sebelah dan bilang, jangan, kalau bisa jangan tinggalkan sholat sunnah. Ya. Tolong jaga sholat sunnah sebelum subuh
2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Minimal antum jangan pernah tinggalkan sholat sunnah rawatib ini. Karena lagi duduk diam, kemudian tiba-tiba dikasih nasihat seperti itu. Ya. Nah, saya kaget ya. Ya, juga biasanya kayak gitu ya. Cuma yang kemudian menjadi pengingat itu bagaimana orang ini mengingatkan untuk tidak melewatkan sholat sunnah rawatib, karena itu yang akan menyempurnakan amalan-amalan wajib kita, amalan fardu kita yang dirasa kurang dalam melakukannya. Mungkin ketika kita melakukan sholat itu ya terbesit perasaan riya, terbesit perasaan sombong, terbesit perasaan ujub, terbesit perasaan macam-macam yang timbul dalam hati kita, yang itu mengurangi dari pahala sholat kita. Belum lagi ketika sholat itu kita banyak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita. Ketika sholat kita memikirkan banyak hal yang itu terjadi ketika kita itu tidak memikirkannya di luar sholat. Ya, memang setan itu kadang letaknya itu seperti itu. Jadi sholat dalam sholat itu setan itu mengganggu kita itu setelah mulai takbiratul ihram. Allahu Akbar, setan itu mulai banyak membisikkan perkara-perkara yang kita itu tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Apapun itu ya. Ya. Maka kita sebelum sholat itu diminta untuk meluruskan hati dan ya, membaca niat. Artinya meniatkan sesuatunya itu dengan baik. Kemudian ketika sholat itu kita fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Kita fokus terhadap bacaan-bacaan yang kita sedang baca. Walaupun imamnya kadang panjang bacanya, tapi bismillah. Sholatnya sampai ngantuk-ngantuk kadang. Sholat subuh itu subhanallah. Ya, sholatnya panjang, kemudian ditambah habis begadang semalam. Sholat dia hidayah lagi. Subhanallah. Besoknya nggak mau sholat subuh lagi itu biasanya. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW itu menyampaikan bahwa di antara amalan-amalan soleh berupa sholat sunnah, sudah pernah kita bahas sebelumnya dalam satu hadis yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Mu'adz bin Jabal ini pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amrin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amalan-amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan bisa menjauhkanku dari api neraka. Maka Nabi SAW itu mengatakan, laqad sa'alta 'an 'azim. Sungguhnya engkau bertanya tentang perkara yang sangat agung, tentang perkara yang sangat besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Karena sungguhnya itu akan menjadi mudah orang-orang untuk mengerjakan amalan ini bagi siapapun orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Nabi SAW perintahkan? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah mempersekutukannya itu dengan sesuatu, dengan apapun. Wa tuqimus shalah, pertama. Yang kedua, mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakat, membayar zakat. Wa tasumu ramadan, berpuasa Ramadan. Wa tahujjul bait. Ini 5 rukun Islam. Ya. Itu yang wajib. Kemudian Nabi SAW itu summa qala, bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnah. Ya, puasa itu adalah tameng. Ya, bagi imam kita itu ketika melakukan berpuasa, maka itu tameng bagi kita untuk melakukan amal kebaikan. Ya Allah, aku lagi puasa. Ya Allah, aku tidak ingin mengurangi puasa kita. Ya, mengurangi puasa yang kita lakukan. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u nar. Dan sedekah itu menghapus kesalahan-kesalahan kita sebagaimana api memadamkan air, sebagaimana air memadamkan api. Ya. Wassalatu rajuli min jawfil lail, dan salatnya seseorang ya min jawfil lail, di tengah malam. Kemudian Nabi SAW itu membacakan tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam surat As-Sajdah bisa kita baca di dalam Jumat pagi. Ya, Nabi SAW itu menyampaikan tatajafa junubuhum anil madaji',
ya, mereka itu adalah orang-orang yang rempeng, yang perutnya ini jauh dari kasur. Artinya mereka itu melakukan amalan-amalan wajib berupa sholat, mendirikan sholat malam, yad'una rabbahum, ya, yang mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, fala tunfiqu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, yang kemudian tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang amalan-amalannya itu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan semuanya itu dan menjadi saksi terhadap apa yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Kemudian Nabi SAW itu berkata lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami. Maukah kamu aku sampaikan, aku beritahu tentang pokok urusan agama ini dan tentang tiangnya, wa dirwati sanami, dan tentang puncak tertingginya dari agama ini, agama Islam. Qultu bala ya, maka Mu'adz bin Jabal ini mengatakan, iya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Ra'sul amri al-Islam, ya, di mana pokok urusan agama ini adalah Islam. Apa maksudnya? Bahwa ketika kita sedang membicarakan sesuatu, ketika kita sedang mendiskusikan sesuatu, kita selalu menyertakan Islam di dalamnya. Karena celakanya kita hari ini itu mengotak-otakkan Islam dengan apapun, itu menjadi kotak-kotak yang berbeda. Islam kemudian tidak dimasukkan di dalam kantor. Islam kemudian hanya sebatas pembicaraan di dalam masjid dan kajian-kajian ilmu. Ya. Padahal dulu ya, kita orang beriman dan kita memiliki sebuah panduan di dalam kehidupan di mana orang beragama itu menjadikan agama ini sebuah benteng bagi dirinya dimanapun dia berada, di kantor, di tempat rekreasi, dimanapun itu mesti selalu kita itu diatur oleh agama Islam ini. Apapun itu yang berkaitan tentang sholat, kewajiban, muamalah, akidah dan sebagainya, itu kita selalu memiliki sebuah panduan. Karena celaka bagi orang-orang yang kemudian mengotak-otakkan Islam hanya sebatas dalam masjid, yang kemudian tidak meletakkannya itu di dalam seluruh aspek kehidupannya. Maka Nabi SAW menyampaikan Ra'sul amri al-Islam, di mana pokok urusan agama adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya ini adalah sholat. Ya, kalau kita di sebuah bangunan, maka untuk kemudian menegakkan bangunan Islam ini, maka itu adalah sholatnya seseorang. Bahkan tentang pembahasan bab kepemimpinan, bab tentang waliul amri, itu dalam satu hadis yang sahih dari istrinya Nabi SAW, Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun. Bahwa kalian itu nanti akan memilih pemimpin, ya, menjadikan pemimpin, fata'rifuna wa tunkirun, di mana kalian itu nanti akan mengetahui tentang tindak tanduk mereka. Jadi kita mengetahui tentang kebiasaan dan amalan-amalan yang dilakukan oleh pemimpin kita. Fata'rifuna wa tunkirun, faman kariha faqad kari. Maka siapapun orang yang dia itu tidak suka, benci terhadap amalan buruk yang dilakukan oleh pemimpinnya, faqad bari, maka dia telah berlepas diri daripadanya. Ya. Wa man ankara faqad salim. Dan siapapun orang yang dia mengingkari atau tidak mengikuti perbuatan buruk yang dilakukan oleh pemimpinnya, faqad salim, maka dia termasuk golongan orang-orang yang selamat. Ya. Walakin man radiya wa tabi', tapi orang-orang yang kemudian ridho dan tabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya walaupun itu buruk, ya, maka dia termasuk dari apa yang didapatkan oleh pemimpin tersebut. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat itu bertanya, ala nuqatilu, apa enggak kita perangi aja pemimpin seperti ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La ma sallu, tidak selama dia itu masih mendirikan sholat. Jadi memang pemimpin yang masih mendirikan sholat, kita dilarang untuk memerangi mereka. Tapi pasti dijamin kepemimpinannya pasti gagal, kepemimpinannya pasti buruk. Ya, pemimpin cuma modal sholat doang. Ya, padahal ada perangkat-perangkat, ya, dan ada elemen-elemen yang dia harus tunaikan dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah tersebut itu. Dia cuma modal sholat doang, pasti pemimpinnya itu gagal. Tapi selama dia masih mendirikan sholat,
maka bagi kita itu dilarang untuk memerangi mereka. Jadi artinya memang sholat ini menjadi sebuah tolak ukur ya, dari keberadaan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Summa qul alakhbiruka bima likadzalika kulli." Maukah kamu aku sampaikan ya sesuatu yang bisa menguatkan semua itu? Maka Mu'adz bin Jabal menyampaikan, "Bala ya Rasulullah." Iya Rasulullah. Fa akhadha bi lisani. Benar Rasulullah SAW itu memegang lisannya. Wa qala kuffa 'alaika hada. Ya. Jagalah ini, jagalah lisannya. Ya. Qultu ya Nabi Allah. Kemudian Mu'adz bin Jabal itu berkata, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'aqaduna bima natakallamu bi." Apakah kita itu akan disiksa karena disebabkan apa yang kita ucapkan? Allah ya. Kemudian Nabi SAW itu menyampaikan sakilat ka ummu di sebuah ungkapan di dalam bahasa Arab. Ya, ungkapan di dalam bahasa Arab tentang agungnya sesuatu yang nanti akan disampaikan. Jadi kalau kita memiliki sebuah berita besar, kemudian kita menyampaikan, kalau kita biasanya emang aku nggak tahu gitu. Itu di dalam bahasa Arab itu sakilat ka ummu. Ya. Itu untuk menyampaikan tentang berita yang azim, tentang berita yang besar. Maka di sini Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan sakilat ka ummu, ya. Rasulullah SAW menyampaikan wahal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya. Tidaklah seseorang itu kemudian dilempar ke dalam neraka yang membuat wajah mereka itu tersungkur di dalam api neraka au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, disebabkan dari apa yang mereka peroleh dan apa yang mereka ucapkan dari lisan-lisan mereka. Karenanya sumber masalah di dalam kehidupan ini cuma dari dua. Sumber masalah di dalam kehidupan ini itu cuma bersumber dari dua. Kalau kita nggak salah ngomong, kita salah makan. Kalau kita nggak salah ngomong, kita salah makan. Kalau kita salah ngomong, sumber masalah itu setelahnya itu. Ada masalah ini, masalah itu, cuma karena kita itu salah ngomong. Ya, maka di dalam bab tentang ini ya, itu para ulama itu menyampaikan tentang as-samtu indal ulama, tentang berdiam ya di antara kita. Karenanya ada istilah bahwa diam itu adalah emas, itu memang betul. Ya, tapi bukan berarti orang-orang yang diam-diam itu menyimpan emas gitu. Bukan. Tapi orang yang berdiam itu adalah emas. Artinya dia itu selamat, menyelamatkan dirinya dari perkara-perkara yang justru membahayakan dirinya itu. Betapa banyak orang yang ketika dia itu berbicara justru banyak menimbulkan perpecahan. Dia kalau ngomong, masya Allah, isinya itu caci maki, isinya itu sebuah hal-hal yang membuat orang lain itu mendengarnya itu bisa terhasut, kemudian melakukan amalan-amalan buruk. Ya. Maka orang yang seperti ini itu disyariatkan untuk berdiam. Ya. Maka ketika Rasulullah itu menyampaikan amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah orang ini berkata yang baik. Yang pertama syaratnya berkata yang baik atau diam. Kalau dia nggak bisa kemudian berbicara terhadap hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan buat dirinya, diam. Gak usah banyak ngomong. Kita hari ini kalau orang banyak ngomong itu celaka. Itu kalau ngeliat di media sosial itu orang-orang terjadi, bahkan perceraian hanya disebabkan karena orang banyak ngomong. Celakanya hari ini orang kalau nggak banyak ngomong itu nggak dapat duit lah. Jadi orang harus banyak ngomong dulu, banyak ngomong ini, ngelawak ini, melucu ini, sampai kemudian dia bisa mendatangkan materi buat diri. Padahal Nabi SAW itu sudah mewanti-wanti, sudah memperingatkan bagi orang yang kemudian tidak bisa berbicara yang baik, hendaklah diam. Maka para ulama itu dulu itu nggak banyak ngomong. Kita kalau melatih para ahli ilmu itu nggak ada yang dia itu istilah kita itu ngelawak gitu, misalnya cengengesan atau tawa ngomong yang membuat orang lain itu ya merasa gimana gitu ya. Nggak ada. Mereka tuh lebih banyak diam. Mereka tuh hanya saya mendapatkan kabar dari teman-teman di Makkah, di mana ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Karim Budair.
seorang ahli hadis dari India. Dia punya beberapa kitab syarah tentang Sahih Muslim, ya, Sahih Bukhari dan sebagainya. Masih hidup orangnya. Ya, guru saya di Mekah itu. Ini orang ketika selesai sholat itu biasanya suka berdiam diri, ya, di tempat duduknya itu, dan tidak menerima para murid-muridnya itu untuk bertanya. Jadi para muridnya pun juga tahu kalau setelah sholat wajib gitu ya, itu biasanya syekh ini sering zikir dulu, ya, mau berdoa dulu sama Allah SWT, dan itu tidak mau diganggu. Tapi ketika syekh ini didatangi oleh orang awam, ya, misalnya orang lagi umroh, orang lagi haji, itu orang awam siapapun yang bukan muridnya, kemudian mendatangi syekh ini, kemudian dia bertanya tentang perkara sesuatu, itu sama syekhnya itu langsung dijawab, langsung dibalas, langsung kemudian memberikan oke biasanya. Padahal kalau muridnya datang itu, syekh itu pasti biasanya ngasih isyarat bahwa nanti jangan tanya sekarang, saya mau pikir gitu. Tapi kalau datang orang awam yang bukan muridnya, ketika dia bertanya tentang sesuatu, itu pasti langsung dijawab. Kemudian dia mengatakan, teman ini tentang bagaimana adabnya seorang ulama terhadap orang awam. Karena kalau muridnya itu dia tahu bahwa dia bisa bertanya nanti kapan aja, dan setelah ini pun dia masih bisa bertanya. Tapi kalau orang awam, ya, yang dia itu memiliki sebuah perkara yang dia sangat menggelitik di dalam dirinya, kemudian dia ingin segera bertanyakan itu kepada syekh. Bayangkan kalau syekhnya nanti dulu, saya lagi zikir. Ini orangnya bisa nggak mau datang lagi, bisa nggak kemudian nggak ingin lagi bertanya lagi. Tapi orangnya langsung dijawab oleh syekhnya ini, untuk kemudian memberikan pencerahan kepada dirinya. Kemudian setelah itu baru murid-murid itu paham bahwa orang-orang yang bertanya itu pasti orang-orang awam yang ingin mendapatkan pencerahan dari Syekh Abdul Karim Budair. Ya. Itu juga begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan orang-orang Arab Badui. Dulu para sahabat itu kalau mau bertanya di dalam kajian seperti ini, para sahabat itu kalau mau bertanya itu merasa sungkan, takut salah ucap, takut salah ngomong. Tapi ketika datang orang-orang Badui, wah ini para sahabat itu senang sekali, Pak. Karena mereka itu bisa dapat ilmu yang dilontarkan dari orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu kan kalau ngomong, orang bertanya kepada Rasulullah SAW, dia nggak pakai adab, dia Muhammad langsung. Para sahabat nggak ada berani kalau ngomong sama Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, dia Muhammad langsung panggil. Itu dalam banyak kesempatan yang membuat para sahabat itu kemudian mendapatkan ilmu ketika dia itu didatangi oleh orang Badui, karena mereka itu merasa sungkan, merasa takut pada Rasulullah hanya untuk sekedar bertanya tentang sesuatu. Ya, tentang pentingnya kita itu menjaga hati dan juga menjaga ucapan, karena itu yang akan membuat perkara-perkara kehidupan kita itu baik, perkara-perkara kehidupan kita itu buruk. Walau alam bisawab, ya qul hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.